Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia, NIM 02190011 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Mahakarya Asia Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulangan tengah semester saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek yang diampu oleh dosen Ibu Yuwanita Sinatria, Eskom MTI. Untuk soal 1, buatlah program untuk menginput data mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, input NIM, nama, mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS dengan menggunakan fungsi konstruktor. Untuk input boleh gunakan Java Xwing atau Java I/O. Yang B, hitung nilai akhir dengan rumus nilai absen sebesar 10%, nilai tugas sebesar 20%, nilai UTS sebesar 30%, dan nilai UAS sebesar 40% dari nilai akhir. Yang C, berikan keterangan lulus atau tidak lulus. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 60, maka lulus. Dan jika kurang dari 60, maka tidak lulus. Yang D, cetak data mahasiswa, nilai akhir, dan keterangan. Nah, di sini ada untuk tampilan layarnya, maka nanti hasil runningnya berbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke codingan Java-nya. Seperti yang tertera di soal, bahwasanya untuk input boleh menggunakan library Java Xwing atau Java I/O. Di sini sudah ada codingan untuk input data mahasiswa. Library Java yang kita gunakan yaitu Java Xwing. Java Xwing sendiri menggunakan komponen dialog box. Untuk tipe data yang kita gunakan yaitu ada public int, public float, public double, dan string. Untuk public integer ini digunakan untuk menginput data dalam bentuk angka. Sedangkan public float digunakan untuk menginput data dalam bentuk angka desimal. Dan untuk public double itu sama dengan public float, yaitu menginput data dalam bentuk desimal. Kemudian ada string. String ini digunakan untuk menginput data dalam bentuk huruf. Nah, kan di sini ada NIM. Kenapa NIM menggunakan tipe data string? Karena jika menggunakan tipe data integer, maka untuk angka pertama tidak akan terinput. Di sini kita menggunakan 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi konstruktor, yang kedua ada fungsi input data, yang ketiga ada fungsi cetak, dan yang keempat ada fungsi utama atau method main. Untuk yang pertama yaitu fungsi konstruktor. Fungsi konstruktor itu adalah fungsi yang sama dengan nama kelasnya. Nah, di sini kan nama kelasnya adalah input data mahasiswa. Berarti untuk fungsi konstruktornya itu namanya juga harus sama, yaitu input data mahasiswa. Dan di sini ada sistem outprint. Baris ini memanggil fungsi konstruktor, maka untuk baris ini yang dipanggil oleh fungsi konstruktornya. Kemudian di soal terdapat ketentuannya, yaitu jika nilainya lebih dari sama dengan 60, maka keterangannya lulus, dan jika kurang dari 60, maka keterangannya tidak lulus. Nah, untuk jika ini kita menggunakan fungsi if. Kemudian yang kedua yaitu input data. Untuk codingan ini yang akan kita input pada dialog. Nah, pada dialog box. Nah, codingan ini NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS ini yang akan kita input pada dialog box. Kemudian untuk fungsi data ini menggunakan show input dialog. Dan untuk nilai absen
nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS akan kita konversikan terlebih dahulu dari string ke integer karena tipe data yang kita gunakan yaitu tipe datanya integer. Kemudian di sini ada fungsi cetak. Sesuai yang di soal, bahwasanya ada ketentuan untuk nilai akhir yaitu 10% dari nilai absen, 20% dari nilai tugas, 30% dari nilai UTS, 40% dari nilai UAS. Maka untuk rumusnya nilai akhir sama dengan nilai absen dikali 10 dibagi 100 ditambah nilai tugas dikali 20 dibagi 100 ditambah nilai UTS dikali 30 dibagi 100 ditambah nilai UAS dikali 40 dibagi 100. Nah, selanjutnya di sini untuk yang kita cetak yaitu ada NIM diambil dari NIM, nama diambil dari nama mahasiswa, mata kuliah diambil dari mata kuliah, nilai absen diambil dari absen, nilai tugas diambil dari tugas, nilai UTS diambil dari UTS, nilai UAS diambil dari nilai UAS, nilai akhir diambil dari nilai akhir, dan keterangan diambil dari keterangan. Selanjutnya yaitu fungsi utama atau method main. Nah, di dalam method main ini kita tinggal hanya memanggil fungsi input data dan fungsi cetaknya saja. Nah, jadi codingannya sudah selesai. Selanjutnya kita bisa melakukan running, tapi sebelum kita running sebaiknya kita periksa terlebih dahulu codingannya ini sudah benar atau belum. Jika sudah, kita bisa melakukan running. Nah, untuk running ini bisa kita gunakan compile file yang ada di aplikasi atau menggunakan CMD. Nah, di sini kita akan menggunakan CMD. Ini untuk CMD ini kita harus masuk ke folder di mana kita menyimpan file Java tersebut. Karena saya menyimpannya di folder C PBO, maka kita harus masuk ke folder tersebut. Sebelum itu kita harus masuk ke cd-2. Nah, ini sudah masuk ke dalam file, kita menyimpan dokumen Java tersebut. Jadi kita akan masuk ke Java-C, kemudian nama file, namanya harus sesuai dengan nama filenya untuk huruf besar kecilnya. Kemudian jangan lupa untuk .java. Kita klik. Nah, jika seperti ini berarti program Java kita tidak ada yang salah. Selanjutnya kita masuk ke Java dan nama file. Baris ini memanggil fungsi konstruktor. Nah, karena tadi kita menggunakan komponen Java X-Wing, maka di sini ada dialog box-nya. Kita akan memasukkan untuk NIM-nya. NIM-nya yaitu 021. Nama mahasiswanya, mata kuliahnya, PBO, usianya 90, 80,
8595. Nah, maka inilah hasil akhirnya untuk input data mahasiswa Universitas Mahakarya Asia. Untuk NIM-nya 021911, atas nama Octavia, mata kuliahnya PBO, nilai absennya 90, nilai tugasnya 80, nilai UTS-nya 85, nilai UAS-nya 95, nilai akhirnya 85,5, dan keterangannya adalah Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.